Halo, Virgo elemen tanah. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat terus. Amin. Oke, di video ini aku bakal reading nih buat kamu mengenai peruntungan di minggu kedua bulan Maret. Ambil yang cocok aja buat kamu dan lepaskan sisanya. Oke, untuk Virgo, di minggu kedua ini sih kalau yang aku lihat, peruntungan kamu cenderung datang dari atau melalui informasi, komunikasi, atau mungkin kabar yang tiba-tiba muncul ya. Jadi mungkin ada energi mengenai hal baru yang mulai terlihat jelas. Seolah kamu tuh mulai mengetahui sesuatu yang sebelumnya masih tersembunyi gitu. Nah mungkin bisa aja kamu mendapatkan kabar atau informasi penting yang bisa membuka peluang baru. Atau ada ide, rencana baru yang mungkin muncul dan ternyata cukup menjanjikan. Kamu kayak menjadi lebih peka membaca situasi, sehingga bisa menghindari kesalahan dalam mengambil keputusannya. Nah, bisa juga ada seseorang yang menghubungi kamu kembali, membawa kesempatan yang sebelumnya sempat tertunda. Namun, dari kartu ini juga mengingatkan untuk tidak terburu-buru melakukan tindakan. Jadi peruntungan kamu minggu ini tuh lebih kuat jika kamu mengamati, mengumpulkan informasi, lalu bergerak di waktu yang tepat. Intinya ya di minggu kedua ini membawa energi kejelasan dan informasi baru yang bisa membantu kamu mengambil langkah yang lebih cerdas ke depannya. Gitu. Kita lihat untuk keuangan. Kalau yang aku rasakan ya, mungkin ini nunjukin ke tentang kondisi keuangan yang cenderung stabil, tetapi kamu tuh sedang sangat berhati-hati dalam mengelola uang. Jadi ada kecenderungan untuk menahan pengeluaran, menyimpan uang, atau mungkin lebih protektif terhadap apa yang sudah kamu milikin. Dan mungkin kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu tuh sedang berusaha mempertahankan kestabilan finansial, walaupun mungkin ada rasa khawatir jika uang keluar terlalu banyak gitu ya. Mungkin bisa jadi nih kamu menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang sebenarnya kamu pengen banget gitu. Tapi karena saat ini lagi pengen hemat gitu ya. Atau mungkin ada uang yang berhasil kamu simpan atau kamu tabung, walaupun jumlahnya tuh nggak terlalu besar. Atau bisa jadi kamu mulai lebih menghitung pengeluaran sehari-hari agar enggak boros. Atau bisa jadi juga ada seseorang yang minta bantuan tentang uang, tetapi kamu tuh memilih untuk berpikir dulu sebelum memberinya. Atau bisa juga mungkin kamu tuh mendapatkan pemasukan kecil, tetapi kamu memilih untuk menyimpannya daripada langsung digunain. Jadi minggu ini bagus bagus banget sih untuk mengatur keuangan dan memperkuat fondasi finansial kamu. Nggak apa-apa bersikap hati-hati, tetapi jangan sampai terlalu takut mengeluarkan uang untuk hal yang memang penting gitu ya. Lalu untuk pekerjaan, aku lihat minggu ini mungkin ada tanda terobosan baru ya, ide yang jelas atau mungkin keputusan penting dalam pekerjaan. Jadi kartu ini sering muncul ketika mungkin kamu mulai melihat jalan keluar dari situasi yang sebelumnya tuh terasa kayak membingungkan. Ada kemungkinan nih kamu mulai menyadari kebenaran tentang pekerjaan kamu atau muncul kesempatan baru yang membuat kamu berpikir lebih serius tentang langkah karir buat kedepannya. Bisa jadi kamu mendapatkan ide baru atau inspirasi yang bisa membantu pekerjaan kamu berjalan lebih lancar. Ada juga pembicaraan penting dengan atasan mungkin ya, atau rekan kerja atau klien yang membawa kejelasan. Jadi kamu akhirnya tuh kayak memutuskan sesuatu yang sudah lama dipikirkan terkait pekerjaan gitu. Ada informasi atau kabar pekerjaan yang membuat situasi menjadi lebih jelas. Dan juga kamu tuh bakal mulai berani menyampaikan pendapat atau ide yang selama ini dipendam.
Jadi kayak minggu ini tuh ada waktu yang baik buat berpikir jernih, jujur sama diri kamu sendiri, dan berani mengambil keputusan. Karena satu keputusan yang tepat itu bisa membuka peluang yang besar dalam pekerjaan kamu. Ya, kita lihat untuk kamu yang single terlebih dahulu ya. Sorry ya, kayak aku tuh agak pilek. Jadi suara aku mungkin agak mendem. Aku lihat di sini untuk kamu yang single ini kemungkinan nih ada seseorang yang mulai menunjukkan perhatian secara halus ke kamu. Kayak kamu merasa lebih nyaman dalam membuka hati setelah sebelumnya tuh sempat menutup diri ya. Atau mungkin ada orang yang curhat atau merasa nyaman berbicara dengan kamu. Lalu dari situ muncul kedekatan emosional. And then mungkin kamu juga bertemu seseorang yang lebih dewasa secara perasaan, bukan hanya sekedar hubungan yang main-main gitu. Nah, bisa juga nih kamu menyadari perasaan kamu sendiri terhadap seseorang yang sebelumnya tuh hanya dianggap temen doang gitu. Jadi pesan buat kamu, jangan takut menunjukkan sisi lembut dan perhatian kamu, karena justru energi itu yang bisa menarik seseorang yang tepat ke dalam hidup kamu. Kadang sih, cinta tuh datang bukan dengan cara yang heboh, tapi perlahan tuh bakal terasa hangat gitu. Oke, kita bahas untuk kamu yang berpacaran nih. So, mungkin beberapa dari kamu yang pacaran, bisa jadi kamu dan pacar kamu itu menghabiskan waktu bersama dengan suasana yang menyenangkan ya minggu ini. Atau mungkin perlu mengadakan hal itu. Atau ada pertemuan dengan teman atau keluarga yang membuat hubungan kalian tuh terasa lebih terbuka. So, mungkin juga pasangan kamu mungkin mengajak jalan, makan bareng, atau merayakan sesuatu walaupun sederhana gitu. Aku ngerasa juga ada hubungan yang terasa lebih santai dan penuh komunikasi yang positif. Bisa juga ada kabar baik dalam hubungan yang membuat kalian tuh sama-sama bahagia. Dan jadi buat kamu lebih nikmatin momen kebersamaan yang ada sekarang. Energi minggu ini tuh bagus banget untuk membangun kenangan manis dan mempererat hubungan kalian ya. Oke, kita bahas buat yang sudah menikah. So, buat kamu yang udah nikah di minggu ini, so guys, di sini kalau yang aku rasa itu yang udah nikah mungkin hubungan kalian itu sedang pada fase belajar untuk saling menguatkan ya, menahan ego dan juga menghadapi situasi dengan penuh kesabaran. Karena kalau dari kartu ini, kalau yang aku rasa tuh bukan hanya tentang kekuatan aja sih, tetapi kekuatan hati dan pengendalian emosi dalam hubungan kalian. Jadi minggu ini hubungan pernikahan kalian itu mungkin membutuhkan pengertian yang lebih dalam satu sama lain. Mungkin kamu atau pasangan tuh berusaha menahan emosi agar tidak terjadi pertengkaran yang besar. Atau mungkin ada situasi rumah tangga yang membutuhkan mungkin kesabaran dan kedewasaan untuk menghadapinya. Atau mungkin kamu sama pasangan itu saling mendukung nih saat salah satu tuh sedang capek atau lelah menghadapi masalah. Dan aku rasa ada momen dimana kamu memilih mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan. Tapi hubungan justru terasa lebih kuat gitu loh, karena kalian tuh berhasil melewati sesuatu tuh bareng-bareng gitu. Jadi buat Virgo, kekuatan dalam pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling benar gitu ya, tapi siapa yang mau lebih sabar, lebih memahami, dan tetap memilih bertahan dalam percintaan kalian. Jadi aku ngerasa energi minggu ini itu mengajarkan tentang kesabaran dan kasih sayang yang lebih dalam gitu sih. Oke, untuk Virgo, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Thank you udah mampir ke sini. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.